Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 5 Maret 2021 bersama Romo Alip Suito dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, saya Romo Alip dari Gereja Kristus Raja Batiro di Yogyakarta. Pada hari ini Jumat 5 Maret, saya mengundang dan mengajak para sahabat dan pemirsa Fresh Juice untuk bermenung bersama, di mana permenungan hari ini di Kedai Laudato Si milik para sahabat OMK di gereja ini mengundang dan mengajak Anda bermenung pada hari ini Jumat pertama dengan bacaan Injil yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43, dilanjutkan ayat 45 sampai dengan 46. Maka mari kita bermenung bersama di hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Kau berikan pada kami. Berkatilah kami dan lindungilah kami, sehingga dalam permenungan hari ini sungguh berguna bagi keselamatan dan hidup serta jiwa dan segala aktivitas kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita merenungkan Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43, dilanjutkan ayat 45 sampai dengan 46. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada para penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang sebelumnya. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika penggarap-penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepada Yesus, 'Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada para penggarap yang lain, yang akan menyerahkan hasilnya pada waktunya.' Kata Yesus kepada mereka, 'Belum pernahkah kamu membaca kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu.' Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkapnya. Tapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia seorang nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, hari ini kita mendengar tentang bagaimana Yesus yang mempersiapkan diri untuk memasuki kota Yerusalem. Dia melihat bahwa kota Yerusalem itu akhirnya penuh dengan kezaliman.
Maka ia pun mengundang dan mengajak para murid untuk menuju ke sana, supaya dari Yerusalem menjadi Yerusalem yang penuh dengan kegembiraan, yang penuh dengan shalom, damai dan sejahtera. Pengorbanan tidak bisa dielakkan lagi. Salah satu yang menyebabkan itu adalah berangkat dan bermula dari salah satu 7 dosa pokok, yakni iri hati atau dengki. Tadi diungkapkan di dalam Injil bagaimana tua-tua Yahudi dan imam-imam kepala begitu iri dan dengki dengan Yesus yang dicintai oleh banyak orang. Karena Allah sungguh ingin hadir dan memberi kekuatan bagi bangsanya. Kehadiran Yesus tidak disukai oleh imam kepala dan ahli Taurat. Maka mereka mulai merencanakan sebuah bentuk upaya untuk membunuh Yesus. Dari sini kita bisa belajar dan memberi hal yang penting bagi diri kita secara rohani maupun secara spiritual. Apakah kita masih berkutat pada sikap iri hati, dengki, atau bahkan sudah punya rencana-rencana berikutnya dari salah satu 7 dosa pokok ini, yakni iri dan dengki? Maka undangan yang jelas bagi kita hari ini adalah, mari kita belajar, mari kita berjuang supaya kita menjadi pribadi yang sungguh baik di hadapan Allah, tapi juga baik di hadapan sesama. Mulai menyingkirkan segala rasa iri dan dengki yang justru tidak membawa kita menjadi pribadi yang sehat dan berkenan di hadapan Allah. Kita bersyukur bahwa Tuhan hadir dan memberi diri seutuhnya total kepada kita. Maka kita diminta juga di dalam hal ini, ketika kita berani meninggalkan iri dan dengki, kita menjadi pribadi yang otentik dan jujur di hadapan Tuhan. Maka mari kita mohon rahmat dan berkat. Semoga seluruh aktivitas dan kegiatan hari ini akhirnya Tuhan berkenan dan memberkati kita. Kita mulai mengalihkan diri, tidak lagi iri, tetapi penuh dengan kreasi dan hidup di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Hari ini hari Jumat, kita berpantang, kita diajak untuk membangun sikap, mengupayakan doa, derma, dan puasa menjadi jalan bagi kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang sempurna. Kami juga bersyukur bersama dengan orang-orang muda di gereja ini membangun kreasi, membangun kreativitas, dan bersyukur atas segala rahmat yang Tuhan berikan kepada kami. Kedai Laudato Si hadir menjadi salah satu bentuk bagaimana mereka mengkreasi diri. Tidak lagi berkutat pada iri hati, tetapi berkreasi karena Tuhan begitu mencintai. Maka mari kita mohon rahmat dan berkat untuk seluruh perjuangan hidup kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga hidup dan perjuangan kita hari ini dan selanjutnya dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, semoga Tuhan memberkati Anda dan berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 5 Maret 2021. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Alip Suito untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Makasih ya. Laku terus. Laku terus.